pengen punya anjing tapi nggak mau training anjing. Caranya gimana ya? Cuman satu, jangan pelihara anjing, karena training anjing itu adalah bagian dari memelihara anjing. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak tentang training anjing, tonton aja terus video yang satu ini. Oke, hai semuanya, welcome back to our channel with me Jimmy, and Rusty lagi di bawah nggak mau ikut video. Mungkin nanti kalau dia mau ikut video kita coba lagi. Hari ini kita bakal bahas lebih detail tentang training anjing, oke? Guys, biar nggak dikomplain sama netizen nih. Kaunya Rusty tapi nggak kelihatan Rusty. Ini dia Rusty. Rusty udah kelaparan, udah pengen makan. Ini Rusty nggak ikut video tadi. Rusty udah lapar, pengen makan. Anyway, ini semua menurut pribadi saya ya. Kalau memang kalian nggak setuju ya, well, comment below if you don't agree, oke? Anjing itu harus banget di training. Kalau kita mau punya anjing, training itu adalah salah satu requirement untuk pelihara anjing. Kenapa anjing itu butuh training? Simple aja. Manusia juga butuh sekolah, kita butuh belajar banyak-banyak. Apa aja deh. Pokoknya dalam hidup kita butuh belajar. Sama aja dengan anjing. Di dalam hidup mereka butuh belajar. Belajar gimana cara hidup dengan kita. Belajar gimana supaya dia bisa nurut dengan kita. Basically semua anjing itu butuh structure. Jadi di hidupnya anjing itu mereka butuh leader. Kalau kita lihat dari nenek moyangnya anjing, which is serigala, mereka itu punya struktur. Yang saya maksud itu apa? Ya kalau kita lihat dari serigala itu mereka semuanya ada strukturnya. Ada alfanya, ada betanya, ada pengikut-pengikutnya. Jadi emang di DNA-nya anjing itu mereka butuh struktur. Jadi kalau kita pelihara anjing, gimana cara supaya anjing itu bisa hidup teratur, bisa hidup terstruktur? Simple, training. Itulah kenapa training anjing itu sangatlah penting untuk hidupnya anjing. Training anjing itu bisa dibagi jadi 3 bagian besar. Nah, yang pertama itu adalah working dog atau anjing pekerja. Nah, ini bisa dibagi lagi banyak contoh-contohnya. Contohnya bisa anjing pelacak buat polisi, anjing penjaga, mau anjing jaga rumah, mau anjing jaga properti, jaga orang. Ada juga service dog, terus ada juga anjing pemburu. Nah, itulah beberapa jenis working dog. Nah, kedua, training anjing buat companion dog, which is yang paling common buat kita-kita ini. Apa itu artinya training anjing buat companion dog? Basically is pet. Anjing peliharaan di rumah, di rumahan lah. Oke, kayak contohnya Rusty lah. Rusty itu companion dog. Saya nggak ajarin dia buat hunting, saya nggak ajarin dia buat jadi guard dog atau ajarin dia buat jadi service dog. Jadi Rusty itu benar-benar di training buat companion dog. Terus yang ketiga menurut saya adalah training anjing buat perlombaan. Ya, perlombaan itu juga bisa dibagi beberapa. Ya, bisa jadi buat show dog, bisa jadi buat training buat agility, perlombaan agility. Ada juga perlombaan kayak dog diving itu. Ada anjing yang dilatih buat loncat. Lihat dia bisa loncat sejauh apa. Pokoknya banyak deh perlombaan anjing. Kalau pengen tahu, Google aja banyak. Itu yang ketiga menurut saya. So, 3 jenis pelatihan anjing. 1 buat working dog. Kedua buat companion dog, which is pet. Dan ketiga buat perlombaan. Nah, di video ini kita bakal bahas lebih fokus ke yang kedua tadi. Yang kedua which is companion dog atau hewan peliharaan. Semua anjing itu harus di training. Training anjing itu penting. Kamu punya anjing apa aja, mau ukurannya besar, mau ukurannya kecil, mau ukurannya giant, mau ukurannya mini, apa aja jenis anjing itu, semua anjing kalau kamu mau pelihara, kamu harus training anjing kamu. Kalau nggak mau training anjing, mending jangan pelihara anjing. Karena kayak yang saya bilang tadi, di hidup mereka anjing itu butuh struktur. Jadi gimana kalau dia masuk ke rumah kita, buat atur strukturnya itu simple, dilatih supaya mereka tahu apa yang mereka boleh lakuin, apa yang mereka nggak boleh lakuin, bagaimana cara mereka ngelakuin sesuatu dengan benar, gimana cara mereka tahu itu salah apa benar, itu semua dari training. Jadi training anjing itu penting banget. Doesn't matter what size is your dog,
you need to train your dog. Apa aja kegunaannya training anjing? Pertama itu, yang kayak saya tadi bilang, anjing itu butuh struktur. Nah, kedua itu, kalau kamu training anjing kamu, pasti hidup kamu dengan anjing kamu akan lebih happy. Nggak bakal marah-marah, nggak bakal stres. Kalau kamu latih anjing kamu, keduanya bakal bahagia. Kalau menurut saya, kalau kamu training anjing kamu, it's more fun. Karena kalau anjing kamu di training dengan benar dan baik, kamu mau ngajak dia kemana-mana juga gampang banget. Contohnya Rusty aja. Rusty itu enak banget diajak kemana-mana, dia bisa tenang, ajak ke pantai dia bisa nurut, ajak ke kafe atau ke restoran dia juga bisa tenang. Ya Panda juga begitu, udah mulai bisa tenang kalau diajak keluar. Jadi basically punya anjing itu bukan cuman dibiarin di kandang atau diikat di rumah, nggak pernah keluar. Kayaknya kalau pelihara anjing cuman buat diikat atau dikandangin di rumah, ya mending nggak usah pelihara anjing. Jadi basically training anjing itu makes everything more fun. Apalagi sekarang lagi booming tuh. Kemarin saya lihat video di TikTok atau Instagram kalau nggak salah tentang anjing yang dibawa ke fruit market. Kalian semua pasti tahu. Nah, anjing itu kalau di training dengan benar, kita mau ajak mereka kemana juga enak. Jadi mungkin nanti ke depannya di negara kita ini bakal lebih dog friendly. Kalau kalian mulai training anjing kalian dari sekarang, nanti ke depannya udah banyak tempat yang dog friendly, kalian enak mau ajak anjing kalian kemana aja, gampang, nggak perlu pusing karena mereka udah dilatih dari awal supaya bisa nurut sama kita. Nah, satu lagi nih, kalau anjing kita di training, dia di rumah juga bakal lebih tenang. Dia tahu apa yang boleh dia lakuin, contohnya, Rusty tahu mau naik ke sofa. Kalau saya bilang nggak boleh, dia nggak naik. Atau mau keluar atau mau masuk ke kamar, semuanya harus ikutin komannya saya. Kalau saya bilang nggak boleh, ya dia nggak boleh masuk. Atau nggak boleh keluar, ya dia nggak boleh keluar. Itulah penting trainingnya anjing. Jadi anjing tahu apa yang mereka boleh lakuin, apa yang mereka nggak boleh lakuin, supaya dia ada manners, nggak sembarangan, loncat sana, loncat sini, gigit sana, gigit sini. Basically, kalau kalian training anjing kalian, yang ada hasilnya cuma sesuatu yang positif. Jadi kalau pelihara anjing, harus training anjing kalian. Mau kalian training sendiri, mau kalian cari trainer buat bantuin kalian training anjing kalian, atau mau kalian boarding training, tinggalin anjing kalian di tempat training anjing, bebas. Yang penting anjing kalian di training. Dan anjing itu di training bukan cuma sebulan 2 bulan. Mereka di training itu seumur hidup mereka. Jadi kalau misalnya kamu kirim anjing kamu di training di tempat training anjing, di trainer, kalau udah balik, udah sebulan, misalnya sebulan atau 2 bulan di tempat trainer, udah pinter, pulang ke rumah, itu training nggak boleh stop. Karena as soon as you stop the training, or as soon as you stop doing apapun yang dilakuin di tempat training itu, anjing kalian bakal berkurang kemajuannya karena nggak ada practice. Jadi jangan udah dikirim ke tempat training, habis itu pulang ke rumah, semua trainingnya nggak pernah dilakuin lagi. Jadi nggak ada gunanya. Kalian bayar mahal-mahal ke tempat trainer, habis itu pulang di rumah, nggak diasah lagi yang diajarin di tempat trainernya, nggak ada gunanya. Jadi training anjing itu adalah sesuatu yang dilakuin seumur hidup anjing kamu. Makin sering kamu training, makin gampang ntar ke depannya. Jadi misalnya kamu awal-awal dapat anjing, kamu trainingnya dalam waktu sebulan atau 2 bulan, intens tuh tiap hari, 1 hari 2-3 kali. Tapi nanti ke depannya anjing kamu udah umur 1 tahun atau 2 tahun, kamu bakal lebih gampang. Mungkin kayak sekarang, Rusty contohnya. Dari waktu dia kecil itu intens trainingnya, setiap hari di training 1 hari 2 kali, 3 kali. Nah, sekarang dia paling seminggu sekali kita refresh lagi sesuatu yang dia udah pelajari. Jadi nggak perlu setiap hari lagi, tapi tetap aja kita perlu training. But it's not as often as waktu dia kecil. Tapi itu tetap harus dilakuin supaya dia tetap tahu apa yang harus dia lakuin dan apa yang nggak boleh dia lakuin. Satu hal yang menurut saya yang selalu saya tanamkan di pikiran saya waktu training Rusty sampai sekarang adalah selalu training anjing kamu bagaimana kamu mau hidup dengan mereka.
Jadi kamu mau anjing kamu nggak boleh masuk ke kamar, atau nggak boleh tidur di kasur, atau nggak boleh naik ke sofa, itu kamu harus ajarin dari awal. Jangan kamu udah capek baru kamu mulai marahin mereka. Jadi kalau nggak kamu training itu dari awal, mereka bakal jadi kebiasaan sesuatu yang mereka boleh atau nggak boleh lakuin. So, selalu training anjing kamu bagaimana kedepannya kamu mau hidup dengan mereka. Kalau kamu mau sering bawa mereka jalan-jalan, contohnya aja ya satu ya, kamu suka jalan-jalan off leash atau suka trekking ke hutan, suka yang outdoor lah intinya. Nah, itu kamu harus ajarin anjing kamu dari awal. Kamu harus pelan-pelan ajarin recall, ajarin dia supaya bisa jalan di samping kamu, ajarin dia heel atau ajarin dia loose leash walking, pakai tali, selalu jalan di sebelah kamu. Basically segala sesuatu yang lifestyle kamu yang kamu mau anjing kamu ada di dalam itu, dalam kehidupan kamu, kamu harus ajarin mereka dari awal. So, always train your dog the way you want to live with them. Beberapa basic yang harus kamu ajarin ke anjing kamu, menurut saya ini adalah sesuatu yang semua anjing harus bisa. Apa aja itu? Satu, kamu harus ajarin anjing kamu di mana dia boleh pipis dan di mana dia boleh pup. Itu penting. Itu basic banget. Oke? Nah, kedua, kamu harus ajarin basic obedience, yaitu sit, down, stay. Itu ya, itulah beberapa contoh basic obedience yang harus kamu ajarin ke anjing kamu. Oke? Nah, ketiga, ini menurut saya juga lumayan penting, yaitu ajarin anjing kamu untuk jalan tanpa tarik-tarik. Nah, kalau pengen tahu cara ajak anjing kalian jalan tanpa tarik-tarik, nontonnya video yang di atas ini. Ada tuh video kita tentang gimana cara ajarin anjing kamu jalan dengan tenang di sebelah kamu tanpa narik. Yang keempat menurut saya yang lumayan penting untuk ajarin anjing kalian adalah ajarin anjing kalian calm, which is recall. Ini penting banget. Kalau kamu ada rencana untuk ajak anjing kamu keluar, mungkin ajak anjing ke pantai, kayak Rasti sering diajak ke pantai. Jadi kalau ke pantai itu kan talinya dilepas. Kalau kamu mau off leash, mau main sama anjing kamu tanpa ada tali, ini satu hal yang harus kamu ajarin ke anjing kamu, yaitu calm atau recall. Nah, kenapa? Karena kalau kamu nggak ajarin anjing kamu supaya bisa datang saat dipanggil, contohnya aja lah kalau misalnya kamu ke pantai. Nah, di pantai sini yang sering kita pergi itu di tebing-tebingnya itu banyak banget monyet. Monyet berkeliaran di mana-mana. Nah, kalau suatu saat Rasti lihat monyet, terus dia lari kejar monyet itu, terus kabur hilang, ya salah siapa? Ya salah saya. Saya nggak ngajarin dia supaya waktu dipanggil dia balik, terus saya beraninya lepas dia aja di pantai begitu. Sementara banyak distraction sekitar. Ada anjing lain, ada monyet, ada orang, ada anak-anak. Pokoknya segala sesuatu yang bisa ngedistract dia waktu dia off leash. Jadi kenapa recall itu penting banget buat saya, karena yaitu kapan aja saya panggil Rasti balik, dia harus balik supaya nggak terjadi kejadian yang nggak diinginkan, nggak ada kecelakaan, nggak ada gigit orang, nggak ada gigit anjing lain, nggak ada ngejar kucing atau apa aja lah yang kita nggak mau. Nah, gimana caranya menghindari itu? Ajarin anjing kalian recall. Jadi pas dipanggil, mereka harus balik. Yang terakhir nih yang menurut saya lumayan penting adalah ajarin anjing kalian manners. Manners itu banyak ya. Contohnya food manners. Jadi ajarin mereka supaya mereka pas dikasih makan itu nggak asal makan aja, nggak kamu taruh piringnya mereka langsung makan kayak nggak pernah dikasih makan gitu. Nggak boleh. Itu menurut saya penting banget. Itu salah satu dari manners, yaitu food manners. Mereka harus nunggu sampai kamu bilang oke, baru dia boleh makan. Itu satu. Kedua, manners untuk kalau dia mau keluar pintu atau keluar gerbang atau keluar dari kamar atau pokoknya segala sesuatu yang ada batas, ada perbatasannya. Itu threshold control. Misalnya mau keluar dari pintu kamar,
Kalau kamu belum bilang oke, dia nggak boleh keluar. Itu juga menurut saya penting, itu manners juga. Terus sama aja dengan kayak dia mau naik ke sofa, dia mau masuk ke kamar, dia mau naik ke kasur. Kalau kamu nggak kasih, dia nggak boleh naik. Jadi ya itu beberapa contoh manners yang menurut saya penting banget buat diajarin ke anjing kalian. Nah, itulah yang selalu saya pengen kasih tahu ke para dog lover di Indonesia, yaitu pelihara anjing itu bukan cuman iseng-iseng lucu-lucu punya anjing, digendong-gendong, disayang-sayang. Pelihara anjing itu bukan cuman itu, pelihara anjing itu tanggung jawabnya gede banget. Salah satu tanggung jawab yang harus dilakuin oleh semua dog owner menurut saya, semua orang yang mau pelihara anjing adalah training anjing kalian. Ya mudah-mudahan video yang satu ini nggak terlalu ngeselin. Next mungkin kita bikin video tentang cara training Rusty pakai e-collar. Anyway guys, kayaknya cukup dulu sampai di sini video yang kali ini. Kalau ada yang pengen kalian tanyain, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di like. Kemarin saya baru lihat video analitiknya kita. Banyak banget yang nonton tapi nggak subscribe. Kalau memang kalian suka dengan konten-konten kita, jangan lupa di subscribe, oke? Guys, Rusty itu kan di training pakai prong collar. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang prong collar, klik aja di video satu ini. Oke, here's Rusty. Rusty lagi pelototin aku, lagi minta makan. Anyway, ini udah waktunya makannya Rusty. I'm Jimmy. I'll see you guys on the next video. Bye.